Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya ya. Sebenarnya ini biasanya dengan Bu Feby, cuman qadarullah wa masyafa'ala. Bu Feby sedang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Kembali lagi dengan saya, namun dengan format yang lain. Formatnya dengan platform YouTube channel saya. Insya Allah sama-sama memberikan penjelasan, pencerahan mengenai pengantar hospitality pariwisata. Baik, kita akan mulai saja. Saya flashback sedikit untuk yang ini ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Definisi, ragam bentuk, karakteristik kepemimpinan. Cuman yang saya tadi koordinasi bagaimana ya mengerjakan tugasnya. Oke. Ada studi kasus kepemimpinan dalam industri hospitality, definisi manajemen industri hospitality pariwisata, dan terakhir urgensi pemasaran dalam industri hospitality. Oke, ini flashback sedikit ya. Mungkin sudah ya. Jadi ini penting ya, terutama yang sudah punya industri sendiri, sudah punya jadi ownernya sendiri atau yang sedang ya baik ownernya atau yang sekarang udah menjadi staffnya di industri tourism. Ya siapa tahu next kalau yang tadinya hanya staff ya mudah-mudahan karena roda terus berputar, apapun yang mungkin dan tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya, dengan tetap istiqomah ya, tetap apa namanya disiplin ya, disiplin dengan waktu, disiplin dengan ilmu, insya Allah nanti akan tercapai. Ya di sini William Fisher, former Darden eminent scholar in restaurant management, author and former executive vice president of the National Restaurant Association and the American Hotel and Lodging Association. Jadi ngasih tahu ya Pak Bill ini ya, Dr. Bill Fisher. Ada loyalty, risk management, excellence, strength, assertiveness, honor, dedication, inspiration, enthusiasm, performance. Nah ini poin-poin yang perlu dipahami sebagai seorang leader. Ya ini flashback sedikit ya untuk memaknai seorang pemimpin. Pemimpin berbeda dengan bos ya. Kalau pemimpin merangkul ya, sama-sama maju, sama-sama ingin sukses bareng-bareng ya, beda sama the boss ya. Kalau bos ya udah nyuruh-nyuruh aja ya, tidak dicontohkan ya. Kalau leader mencontohkan bagaimana dan seperti apa diikuti oleh apa ya namanya ya, sebenarnya staff ya, tapi biar lebih enak sama kliennya. Jadi kita mengambilnya klien. Oke, ini jadi ada yang sedikit, ini bisa dicoret-coret nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Kok nggak mau ya? Highlight text. Saya coba cari toolsnya. Oh ternyata nggak ada ya. Kalau yang WPS ada. Ini ya. Ada bentuknya, ada dua ya. Transactional dan transformational ya. Nah ini yang transaksional ya pasti kepemimpinan berdasarkan ada motivasinya, ada tujuannya ya. Ini ada leader, follower, situation. Transaksional ini pemimpin dan pengikut ya. Jadi ada, oke, sebentar. Ada yang biasanya kalau yang transaksional ini semacam kayak pertukaran transaksi menjadi antara pemimpin dan pengikut. Jadi ada semacam goalnya, achievementnya untuk si leadernya gitu ya. Ini kayak semacam caleg ya. Nah ini bisa juga. Oke, di US Marine Guidebook list the following leadership trait. Ini juga ada ya dari marinir ya. Wah ini Marine, bukan marinir ya, US Marine. Oh bukan, kira saya marinir ya. Oke ini ada beberapa ya, ada 13 ya.
Ini lebih banyak dari yang tadi. Ini juga penting. Oke. Selanjutnya ini transformational. Oh, ini kebalik ya, yang tadi bukan ini ya. Yang transaksional ya, pertukaran transaksi dari orang lain dengan menggunakan perilaku penghargaan. Oke, ini dapat melakukan tindakan yang diinginkan dari orang lain. Ya, ini juga sebenarnya bisa ya. Kalau transformational harusnya hilang ya. Ini udah yang tahu ya. Hasan Albana ini saya lupa namanya nih ya. Saya lupa nih. Saya yang bikin, saya juga yang lupa. Malcolm X gitu ya. Malcolm ini juga sama seorang Muslim ya, kalau nggak salah ya. Kalau ini terkenal lah ya di Inggris sana ya. Imam Hasan Albana rahimahullah. Ya, selanjutnya transformational leadership. Nah, ini juga ada poinnya, langsung di antrein karisma, individual consideration, intellectual stimulation. Oke, ini bukan dalam melakukan tugas sehari-hari bawaan, tapi juga mengembangkan, mendorong pengikut mereka secara individu. Nah, jadi ya tadi yang transformasional ya, saya mohon maaf dikoreksi, direvisi. Ini 3 faktor penting ya. Kalau yang transformasional ini harus punya karisma, terus punya intellectual stimulation. Nah, oke, ini studi kasus horror schools, leadership cares and involve people. Oke. Ini juga salah satu yang fenomenal ya, atau yang legend ya, the legend of industry hospitality industry. Ada horror schools ya. Mungkin dia punya konsultan kali ya. Ya, pokoknya dia juga memberikan salah satu poin atau resume ya, bagaimana sih menjadi seorang leader dalam hospitality, tourism, industri hospitality, khususnya di tourism ya. Harus bebas cacat, tepat waktu, orang harus peduli, harus care, leadership cares and involve people. Oke, selanjutnya ini secara umum ya, manajemen ini mungkin sama Bu Feby bisa lebih detail lagi ya, karena beliau dari magister manajemen ya, bisa lebih mendalam ya. Ya, ini jadi poin yang pentingnya, mengordinasikan, mengawasi kegiatan orang lain secara kegiatan mereka diselesaikan secara efisien dan efektif. Nah, ini penting. Kalau kata yang punya manajemen kolbu ya, harus apa ya namanya, 3S ya kalau nggak salah, 4S ya. Terus diambil juga oleh Mas Menteri, khususnya Menteri Pariwisata kita, Kemenparekraf. Kerja itu harus ikhlas, harus tuntas, harus cerdas, harus apa lagi? Ikhlas, tuntas, cerdas, apa lagi ya? 3 kayaknya, apa satu lagi, ada 4. Setahu saya itu ya. Kerja itu ikhlas, tuntas, dan cerdas. Ya, itu pekerjaan terus seperti itu. Oke, next, key management function leading to goal accomplishment. Nah, ini juga salah satu framework ya untuk manajemen tuh. Di dalam manajemen itu ada planning, ada controlling, ada motivating, ada organizing, communicating, yang melakukan proses-proses tadi itu. Dari 5 konsep itu memproseskan decision making yang tujuan akhirnya untuk goal accomplishment. Selanjutnya, manajemen skill area required by management level. Nah, ini juga ada ya, top manager ini ada beberapa kurvanya ya. Ada yang segitiga di atas, ini ada segitiga di bawah, ada yang ini. Human skill ternyata sama ya, mau top manager sampai middle manager, supervisory manager, itu human skillnya wajib kotaknya sama. Tapi kalau top manager ternyata yang dipentingkan adalah conceptual skill. Tekniknya bukan dia yang pegang ya. Kalau middle ya dia middle ya, tengah-tengah antara dia akan mau ke top manager atau nanti turun ke supervisory manager. Tapi supervisory manager penting banget technical skillnya, lihat. Sedangkan konsepnya sangat kecil ya. Ya mungkin kalau kita analogikan ya, ini sarjana, ini magister ya. Ya, ini di ranah pasca sarjana S2. Nah, ini doktoral ya. Doktoral itu harus bisa membuat
suatu teori baru atau teori lama yang sepertinya udah tidak relevan, harus diganti. Oke, ini juga sekilas ya tentang perbedaan pemimpin dan manajer. Tadi saya udah sekilas, ini saya tadi bandingkannya dengan bos ya. Nah, ini ada ya manajer, pemimpin dan manajer. Oke, di sisi kiri manajer work in the system, pemimpin work on the system. Ternyata di dalam ya. React, create opportunities. Leadernya membuat peluang-peluang baru nih. Manager ini mirip the boss ya. Manager ini control risk. Kalau pemimpin atau leader seek opportunities. Manager enforce organizational rules. Kalau leader change organizational rules. Manager seek and then follow direction. Leader provide a vision to believe in and strategic alignment. Manager control people by pushing them in the right direction. Kalau leader motivate people by satisfying basic human needs. Wah, ini enak banget nih kalau dipimpin sama leader, beda sama manager ya. Manager coordinate effort atau seperti apa ya upayanya ya, dikoordinasikan. Kalau pimpinan inspire achievement and energize people. Jadi enak nih nyuruhnya, nggak pakai kata-kata. Kita yang kerjakan sendiri, otomatis dia ngikutin sendiri gitu ya, si staffnya, bawahannya. Oke, ini urgensi pemasaran. Nah, ini juga mungkin pernah ya dibahas di mata kuliah yang lain. Ini sebagai penambah aja ya, istilahnya booster ya, udah kayak vaksin. Pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan konsepsi, harga, promosi, distribusi, ide, barang, dan layanan untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Ini menurut American Marketing Association. Nah, ini yang paling sering ya, marketing mix ya. Tapi sekarang ada banyak ya. Ada berapa ya? Sampai 7P atau 9 ya. Nanti bisa di searching di Google, nanti kita bisa diskusikan. Sepertinya marketing mix ini dinamis juga ya. Tidak 4P saja, tapi ini yang mungkin yang basic ya. Oke, ini ada relationship marketing by Kumar. Ini saya punya bukunya. Ini orang India punya buku tentang marketing of hospitality and tourism services. Nah, ini di dalamnya ada begini banyak yang sangat penting ya, reliability, empathy towards stakeholder, learning the customer behavior, assurance to the customers, technological advancement, interaction with stakeholder, objective of marketing, networking, service, higher growth, innovation, passion. Wah, ini ada banyak. Kurang lebih ada berapa ya? 12 ya? 3 bener 12 ternyata. Ya, ini hubungannya ya. Relationship marketing. Dan poin-poin ini saling keterkaitan satu sama lain. Misalkan empathy towards stakeholder ya, kita harus bisa juga bagaimana caranya membuat ya stakeholder atau pemangku kebijakan atau apa ya, relasi kita ya stakeholder itu juga bisa seperti itu. Tapi bagaimana dengan kegiatan usaha kita itu kalau kita tidak bisa kerjasama yang baik atau menjalin komunikasi yang baik atau di sini empathy towards stakeholder ya, pasti mengganggu juga kegiatan marketers kita ya, atau marketing hospitality itu sendiri gitu ya. Inovasi juga penting ya. Sekarang juga zamannya digital ya. Sebenarnya ini saling berhubungan ya sebenarnya. Technological advancement dan innovation ini saling berhubungan. Oke, selanjutnya, nah ini ya. Ini sebagai contoh aja ya. Mungkin udah dijelaskan. Kalau yang pakai konsep marketing seperti ini, saya nggak jelaskan semuanya, ini kan udah ya. Yang pricing aja. How do you think our guests will perceive the price value of our new weekend package if we increase the price by 5%? Ini ketika konsep marketing digunakan. Kalau yang enggak, let's increase. Nah, ini kan dia langsung aja nih, kayak semacam arogan ya. Let's increase the price by 5%. That's what we did last year, katanya.
ya tanpa ada pemikiran panjang ya, mempertimbangkan sisi lainnya ya. Ini dia hanya pakai pakai fokus pada keuangan saja ya. Oke, ini ada lagi nggak yang mungkin kayak sama ya? Nah aja nih. Reaction to negative guest comment. That is a very good idea. I'll talk about it at our staff meeting tomorrow and see if we can use your suggestion to improve service. Thank for suggesting that. Ketika tidak pakai konsep marketing, jadi marketing itu apa ya? Semacam persuasi agar gaya bicara komunikasi kita bisa lebih diterima. Your idea isn't visible and besides it's against our policy. Oke, ini 5 proses meningkatkan kepuasan pelanggan mungkin bisa juga dipergunakan ya bagi yang sudah ada di industri pariwisatanya atau yang akan atau yang entah nggak harus top manajemen ya, yang nggak top level manager di bawah juga bisa harus menetapkan ini ya karena saling bertumbuh bersama. Ini SOP ya harus penting, terus nilai situasi Anda saat ini, jadi introspeksi diri ya. Nilai situasi Anda saat ini, mengembangkan strategi peningkatan layanan yang efektif, mulai solusi Anda dengan hati-hati, memberikan pengakuan dan penghargaan. Ini paling penting juga nih. Terkadang kalau kita ke suatu tempat, sekarang ada yang lagi viral juga ya, rumah makan apa ya namanya? Di Jakarta itu saya baru lihat katanya kok ini nggak menggunakan konsep hospitality tapi sebagai gimmick aja ya. Jadi ada apa ya namanya? Kidney dinner atau apa ya? Resto. Jadi si waitersnya menggunakan hospitality yang kasar ya. Itu sebagai gimmick aja sih, tapi aneh banget kan. Kita makan meskipun makanannya enak terus kayak waitersnya dijadikan gimmick, waiters yang kasar, yang nggak nyaman, tapi itu emang yang dia jual katanya seperti itu. Saya lupa namanya apa, yang nanti bisa searching di Google dan kita bisa diskusi di Telegram atau di Google Classroom. Oke, ini tugasnya. Jadi begini ya, tugasnya ini Akang Teteh atau Bapak Ibu ya bisa memilih salah satu saja. Ini kita sudah mulai ini ya. Nggak apa-apa, ini deadline-nya bisa 2 minggu ya, karena mungkin butuh effort ya kalau nulis ya. Ini menggunakan rumus W, 1H. W itu apa? What, where, when, whom. Ya, ini bisa cari di Google. How, itu sangat gampang ya. Jadi misalkan strategi pemasaran industri hospitality pada perusahaan. Nah, ini sebagai topiknya aja. Saya cari aja strategi pemasaran, misalkan ya contoh ya. Strategi pemasaran kopi kenangan. Nah, gitu aja. Tulis tuh di bawahnya. Tapi kalau nulis yang berdasarkan perusahaannya real ya, ini kalau bisa perusahaannya real ya, bukan hallucination. Dicari di internet ya. Misalkan kopi kenangan banyak lah ya. Cari seperti apa sih, misalkan kasih tahu dulu paragraf yang pertama. Ini bisa jadi 1500 kata nih. Paragraf pertama itu pendahuluannya, misalkan ya pendahuluannya tentang history tentang kopi kenangan. Itu pendahuluan ya, pendahuluan latar belakang. Bab 2-nya tinjuan literatur. Nah, ini udah kayak semacam ilmiah ya, tapi itu nggak apa-apa. Artikel yang bagus ya untuk bentar dulu Dek. Nggak ada di Abi, ntar di sana dulu. Bentar Abinya, bentar ya. Di sana, di sana, di sana. Ya, yang kedua bisa dengan tinjauan literatur ya. Cari strategi pemasaran seperti apa. Nah, yang ketiga kita bahas nih. Ternyata pemasaran si kopi kenangan itu ditinjau dari tadi 4P itu ya, marketing mix seperti ini. Misalkan place-nya dia mencari di tempat-tempat yang baik, terus price-nya dia sesuaikan dengan budget Indonesia. Nah, seperti itu. Terakhir conclusion atau penutup ya, bisa kesimpulannya gimana. Udah tuh, kayaknya 800 lebih itu ya. Bisa, itu saya sebagai contoh. Baik, saya akhiri. Cuman kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui grup Telegram atau di Google Classroom
Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.